Jadi sesuaikan dengan kerangka trading kita. Misalnya kita lihat chart 5 menitan, kita baca kira-kira menurut kita nih lihat chartnya, ini tuh dia akan downtrend apa uptrend atau sideways. Bisa baca itu dulu aja teman-teman sesuai dengan time frame kita. Dan kita pasang posisi kita tuh benar. Jadi kalau di forex itu kalau menurut saya itu tantangannya adalah kita tuh nggak bisa cepat-cepat ngarepin dia bounce back alias rebound nih. Kita lihat dia udah candlenya panjang-panjang banget turun. Kita kira udah nih rebound nih. Kita pasang posisi baliknya kan. Ternyata nggak lanjut lagi loh. Jadi dia kadang-kadang trennya tuh kuat ya kuat. Kalau lagi downtrend ya downtrend banget teman-teman. Jadi jangan coba-coba apa ya kontrarian gitu loh. Menurut saya itu sih yang saya pelajari. Jadi kalau dia lagi bullish tuh bullish banget. Kalau lagi bearish banget. Jadi jangan coba-coba against the trend gitu. Jadi follow the trend kalau menurut saya kalau di forex itu dulu sih sesuai dengan time frame yang kita pilih. Kemudian ada yang nanya, kalau ada yang rajin menabung valuta asing, apakah itu termasuk dari bagian forex? Iya, itu bagian dari forex, tapi bukan trading forex ya. Berarti itu investing forex. Jadi konteks yang kita bahas di sini adalah trading ya, teman-teman. Oke, ini ada yang nanya, tadi banyak banget pertanyaannya di kolom komen. Saya kenapa utamain kolom komen dulu, takut kayak hilang makin banyak yang komen kan makin susah di scroll gitu. Maaf ya teman-teman, nanti abis itu di kolom Q&A akan saya jawab. Dari Hailuda Samsara nanya, fitur di Valburi apa aja mas, terutama mau scalping itu terutama buat pemula katanya. Ya, oke. Ini ke saya ya, Ci ya? Iya. Tadi saya nambahin dong, mas. Oh iya, oke. Fiturnya apa ya? Kalau scalping itu kita bisa menggunakan ada aplikasi yang kita bisa teman-teman bisa download aplikasinya. Di sana ada, kalau kita berbicara tadi misalnya indikator, ya di situ ada menggunakan indikator yang teman-teman memang sudah akrab, silakan bisa ada semua di situ. Kemudian misalnya menggunakan sinyal juga bisa, di situ ada sinyal yang sudah berdasarkan analisa teknikal dan dari teman-teman kalau misalnya tahu atau chartis misalnya atau equity misalnya, mereka adalah vendor-vendor yang memberikan sinyal trade transaksi gitu, itu juga bisa diakses dengan aplikasi Valburi dan misalnya itu bisa langsung kalau kita klik misalnya dia langsung akan memberikan harga sesuai dengan stop loss dan TP yang disesuai dari apa namanya dari provider sinyal tersebut. Jadi itu juga salah satu fiturnya. Kemudian juga dalam satu aplikasi ini seperti biasa umumnya dan harusnya seperti ini semua aplikasi, bahwa one stop shopping lah istilahnya kayak gitu ya mungkin ya. Jadi dengan satu aplikasi ini seharusnya kita bisa di situ mengatur seluruh administrasi dari pendaftaran, kemudian withdrawal, deposit, kemudian ngambil posisi, membaca sinyal, membaca berita, dan seterusnya gitu kira-kira. Itu fitur kalau kita bicara dari sisi aplikasi gitu kira-kira ya. Iya. Iya betul, fiturnya lengkap banget dan cukup mudah dinavigasi termasuk buat yang pemula. Dan ini di luar aplikasi ya teman-teman, kan saya punya akun juga di Valburi. Ternyata kita sebagai nasabah tuh kayak di-handle sama tim dari Valburi lah ya. Jadi dia tuh suka kasih info kayak PDF, rangkuman berita pasar terbaru, dan juga suka kayak ngasih rekomendasi gitu teman-teman. Jadi kayak trading ideas gitu. Beserta dengan stop loss, kemudian juga TP-nya kayak gitu. Menurut saya itu cukup membantu untuk kita ngelihat, oh gimana sih caranya dia nentuin stop loss sama TP-nya, dan beberapa kali mostly yang saya dapat itu emang hit gitu dari trading plan dari teman-teman Valburi, that I really appreciate. Kemudian dari Haluna Samsara ini nanya setidaknya udah 3 pertanyaan. Thank you, sudah aktif banget. Juga nanya soal psikologisnya nih Mas Is, kalau katanya emosian dan mudian gimana katanya? Ya, manusiawi. Emosian dan kemudian ya manusiawi lah sekarang, terutama zaman sekarang ya. Tapi mungkin saya nggak bisa ngasih banyak nasihat di situ karena itu bagian psikologi harusnya, tetapi poinnya mungkin teman-teman ada bagian penting yang di sini kita ambil garis besarnya saja. Memang trading itu harusnya seimbang, balance emosinya itu nggak, misalnya kalau lagi profit ya nggak lantas kemudian gembira ria lompat-lompat gitu.
atau misalnya kalau lagi lost terus kemudian murung, cari tempat yang sepi, kemudian makan tidur, makan tidur gitu. Eh, apa namanya itu yang membuat akhirnya nanti kita nggak bisa belajar seperti biasa aja sebenarnya. Intinya kalau kita dari sisi trading itu sebenarnya balance itu di mana-mana memang akan kepakai ya, kita nggak akan mudah terbawa emosi kalau kita lagi happy, nggak juga mudah langsung depresi kalau kita lagi gagal atau menghadapi kesulitan dan seterusnya. Seperti itu aja sebenarnya. Kemudian selebihnya yang umum-umum kalau dari sisi psikologi mungkin itu. Tapi kalau dari sisi pribadi saya mungkin bicaranya supaya kita nggak mudah emosian. Kalau kita misalnya ada satu secara personal ya, saya bicara dari sisi personal, saya biasanya kalau sudah 3 kali berurutan kena loss, saya stop dulu. Jadi karena kalau saya teruskan saya akan kebawa emosi. Jadi maksud saya mengenal diri saya di bagian yang itu. Kalau 2 kali saya masih masih bisa lah berpikir sedikit positif. Tapi kalau udah 3 kali, biasanya udah emosi, campur pengen balas dendam, campur misalnya bete dan seterusnya, udah nggak beres. Jadi kita tahu kapan kita harus stop, intinya sebenarnya itu stop dulu. Next, waktu itu kan bakal ada bakal normal lagi nanti suatu saat kan, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Take your time aja, nggak apa-apa sampai nanti itu normal dan kita ambil keputusan baru lagi gitu. Baik, karena pergerakan forex tuh aktif banget teman-teman, volatil, selalu akan ada peluang yang bisa kita ambil. Jadi yang penting kitanya tuh psikologisnya tuh terjaga. Nah, di buku yang e-book kunci rahasia trader forex itu yang dari Valbury itu juga disebutin bahwa kita tuh perlu punya batasan kayak when to stop before you start. Jadi kita tuh tahu pada level misalnya kita kalah beruntun berapa kali, kita akan stop dengan kerugian maksimal berapa persen. Misalnya Pak Is, 3 kali beruntun kalah, akan stop. Saya 2 kali beruntun salah dengan maksimal 4% loss, saya stop kayak gitu. Karena istilahnya kita harus jaga psikologis kita dan juga ketahanan modal kita sih. Kalau kita pas lagi emosinya nggak terjaga, itu biasanya kita jadi blunder tuh teman-teman. Baik, banyak banget pertanyaannya, langsung kita jawab lagi ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Dari Pak Herman Suwandono Alvaris, cara baca momentum pergerakan pasar, Mas. Terutama udah mau beli justru breakout. Nah, itu kan gini ya, soal breakout ini ada, kan tadi udah cerita berbagai macam metode ya, teman-teman nanti bisa temukan metode sendiri, tapi nanti kita juga nggak mau kasih teman-teman dalam acara yang luar biasa live IG bersama Ci Alin ini, teman-teman pulang tangan hampa. Kita akan kasih satu metode, dan metode itu sudah terbukti, tapi itu mungkin di bagian akhir kali ya, bonus-bonus gitu. Oke. Mau di-keep dulu nih, stay tune, apa gimana? Nggak apa-apa, mana-mana boleh. Tapi poinnya gini, saya ingin cuma menambahkan tadi yang disampaikan oleh Cialin. Salah satu misalnya metode yang bisa kita gunakan adalah sesuai dengan tren. Jadi tren kita baca, kalau sudah trennya misalnya katakan misalnya sudah uptrend, kan tren itu ada 3 ya, uptrend jangka panjang, bisa jadi downtrend jangka pendeknya gitu, jangka menengahnya di mana gitu. Jadi kalau misalnya kita mau yang bagus gitu dan tanpa kekhawatiran, biasanya itu jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya itu satu suara semua gitu. Jadi ketika turning dari tren jangka pendek itu down menuju up, kemudian tren jangka menengahnya juga up, tren jangka panjangnya juga up, timing buat kita itu salah satu juga bisa. Dan apakah itu bisa kita jadikan misalnya scalping? Ya tentu itu bisa kita lakukan dengan time frame yang lebih kecil, karena harga kan bergerak terus non-stop. Karena juga scalping kita nggak ambil banyak, tetapi di sisi yang lain kita mengambil posisi walaupun scalping sesuai dengan tren yang menengah dan panjang gitu. Itu salah satu triknya. Kemudian bicara soal indikator ataupun momentum apa, nanti atau mungkin kita bicarakan aja sekarang, nggak apa-apa. Mungkin aja langsung aja Ci ya. Iya, langsung aja di spill. Soalnya pertanyaan juga langsung ini kok, minta jurus kok pertanyaannya langsung. Iya, jurus. Oke. Jurusnya begini, yang ini sebenarnya sering kita gunakan untuk terutama untuk scalping ya. Scalping ya. Jadi kita bisa menggunakan RSI dan itu tidak perlu alat yang lain gitu. Nggak perlu alat yang asal ya.
teman-teman, semoga ini bisa diingat ya. Karena scalping kita tidak pernah punya tujuan untuk menyimpan posisi berlama-lama, apalagi menginap gitu ya. Jadi dapat profit yang cukup kita langsung keluar. Jadi kita hanya bisa kita boleh menggunakan RSI, Relative Strength Index ini, itu bisa kita gunakan tetapi dengan settingan yang jangan umum gitu. Kenapa jangan umum? Karena orang pada umumnya tahu semua yang namanya oscillator kalau udah berkenalan dengan dunia trading, investasi juga termasuk, mereka tahu yang namanya RSI, stokastik itu overbought, oversold kan gitu ya, umumnya Ya, begitu. betul, betul. Jadi semua orang udah tahu. Jadi kalau semua orang sudah tahu tuh nggak ada pihak yang akan jual di tempat itu kecuali memang pihak-pihak yang ingin mengacaukan. Misalnya semua orang di dunia ini ingin beli sesuatu, itu kan nggak akan ada lagi barangnya. Kenapa? Karena semua orang pengen beli, siapa yang mau supply kan gitu ya. Iya. Poinnya akan ada hal-hal di mana semua orang akan misalnya kayak golden cross. Kenapa golden cross sekarang nggak kayak zaman dulu? Kalau zaman dulu golden cross kita langsung semuanya happy gitu. Sekarang kok ada swingnya ke bawah dulu ya. Kadang-kadang sampai ada orang yang putus asa stop loss dulu misalnya, baru kemudian balik naik gitu misalnya. Seperti itu. Itu karena memang harus ada pertarungan antara supply dan demand, buyer dan seller. Nah, kalau kita balik ke RSI ini, kita nggak pakai hitungan yang umum, kita pakainya hitungan yang sedikit berbeda dan sedikit unik. Misalnya, kalau kita menggunakannya tradingnya adalah forex, sebentar saya buka dulu ya, saya buka dulu datanya. Kita misalnya pakai GBP USD, teman-teman boleh cek nanti di rumah, silakan dicek pakai instrumen GBP USD, time frame-nya 15 menit, gunakan RSI, tetapi level upper sama lower-nya itu bukan 70-30, tetapi 65, kemudian bawahnya 35. Dan bacanya jangan langsung bahwa itu overbought, enggak. Filosofinya gini, kalau 70 itu overbought, berarti sebelum overbought ini ada kesempatan harga naikkan gitu ya, kira-kira gitu ya, orang umumnya begitu kan. Dan di level 70, orang pada umumnya menganggap itu overbought. Sebelum dia mencapai level 70, kita beli. Kira-kira gitu. Jadi batasannya berapa? 65. Jadi antara ada jarak sekitar 5% gitu, dari 65 ke 70, itu kita beli. Sebaliknya di bawah juga sama. Dari atas menuju ke bawah itu kan 30 adalah level orang disebut oversold, orang mau beli. Tetapi sebelum disebut oversold itu kita ikut jual juga. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin bahasa yang tadi, kita sebenarnya follow market itu trennya, powernya lagi ke arah mana, lagi mau oversold, kita ikut dulu sebentar. Nanti kita keluar, setelah sebentarnya itu kelar, kita keluar gitu. Jadi waktu oversold, mendekati oversold kita jual, yaitu di area 35 ke bawah, sampai dia target kita tercapai dan kita out. 65 ke atas kita buy, capai stop loss, either stop loss ataupun TP kita kena, kita out. Itu untuk forex gitu. Nah, di gold juga ada, tapi juga dengan RSI, tapi settingannya sedikit berbeda gitu. Cuma sedikit saja bedanya, kalau di gold itu bukan 65 yang terbaik, walaupun itu bisa, tapi bukan itu terbaik gitu. Terbaik adalah 60 dan 40 dengan cara yang sama, tekniknya sama. Kemudian baik di forex maupun gold tadi mudah-mudahan diikutin ya. Settingan berbeda sedikit antara RSI di forex. Forex itu artinya mata uang ya, mata uang asing, GBP, Euro USD. Kalau gold berarti kan dia bukan mata uang asing, jadi komoditi. Nah, keduanya ini menggunakan RSI kan, dan settingannya sedikit beda. Tapi tekniknya akan sama. Stop loss-nya akan kita tempatkan di low pada saat breakout itu terjadi. Breakout artinya dari area yang 50 ke bawah itu menuju ke 35 ke bawah itu. Kalau misalnya di forex, kita ambil posisi, itu breakout namanya ke bawah, closing, candle-nya confirm dia close berada di bawah itu, kita bisa ambil dan sekitar 30 pips, 30 pips ininya keuntungannya kita sudah keluar. Dan stop loss-nya 1/1, jadi patokannya dari stop loss rata-rata kita bisa kalau kita bicara average-nya itu sekitar untuk forex itu 24
tips kecil, cuma ya namanya juga scalping ya. Nah, Iya. kalau forex kita bicara sedikit aja nih. Forex itu selama 3 bulan ini itu dengan strategi yang tadi, modal misalnya 1.000 itu ke area 1.229. Jadi ada pertumbuhan $229. Kalau misalnya 10.000 berarti 2.290. Jadi artinya sekitar 22% dalam waktu 3 bulan hanya dengan scalping itu. Tapi cepat ya in outnya gitu. Kalau gold itu lebih besar lagi karena memang gold volatilitasnya besar ya, dan kita ngambil posisinya tidak seperti tadi, lebih cepat masuknya karena menggunakan 60 bukan 65 gitu, kalau teman-teman mengikuti tadi, dan itu 60% gitu. Oke. Ya. Wah, pertanyaannya banyak banget asli, Pak. Kayaknya kita 2 jam apa nih? Gak Baik. apa-apa, kita Oke. admin kita Kata Rizal tadi kalau settingan MA di futures berapa ya? Tadi di awal-awal disebutin sama Pak Is kalau kita mau scalping kita nggak pakai MA, lebih pilih ke indikator yang momentum tadi RSI, makanya di share tadi kalau kita pair forex settingannya 6535, kalau kita tradingnya XAU USD 6040 tadi ya. Itu spilannya yang esensinya kita IG Live ini nih. Ya itu metodenya, dan kita nggak mau janji palsu, teman-teman boleh cek Boleh sendiri, nanti silakan dicek ya, ya, backtest sendiri teman-teman cek ya, sendiri. dicoba ya. Nah, ada yang nanya biasanya cuan di forex kalau dirupiahkan proses berapa hari? Instant withdrawal ya teman-teman. Jadi kita ajuin request untuk kita tarik, beberapa detik kemudian itu udah masuk ke rekening kita ya. Ada syarat dan ketentuannya, lihat di aplikasinya Valburi ya, tapi udah instant withdrawal kalau di Valburi. Kemudian tadi ada yang bilang daging banget. Oh ya dong, bersama Pak Is tadi kan udah saya bilang beliau ini penguji loh. Kalau kita mau ambil ujian Certified Technical Analyst, beliau penguji loh. Jadi menentukan lulus apa enggaknya ya. Jadi emang bukan kaleng-kaleng ya. Pembahasannya enak, dipahami kata. Oh iya dong, terima kasih ya Pak Is. Nah, tadi ada yang nanya bukunya. Oke, nanti habis IG Live ini saya share lagi linknya di IG Story ya teman-teman. Ada bukunya gratis. Daging banget, bukunya itu penting dibaca sampai habis. Jadi kita ngerti banget kenapa kita harus batasin risiko, berapa modal kita yang kira-kira pas, biar kita tuh punya ketahanan modal, kayak gitu. Kita mau tentuin risiko kita berapa, kayak gitu. Kita mau stop trading kalau kita udah kalah berapa kali beruntun, gitu. Jadi buku itu sangat bagus sekali ya untuk membuat kita memikirkan strategi trading kita dan manajemen modal kita nih kayak gimana yang baik.